Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, beliau hatinya orang yang paling baik tapi tetap sholat. Beliau orang yang hatinya bersih tapi hukum halal haram tetap berlaku. Beliau orang yang hatinya sangat bening tapi tetap puasa Ramadan dan sebagainya, ibadah-ibadah yang itu standar namanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau merasa hati sudah bersih, oh biar gua nggak sembahyang juga tapi hati kan bersih loh, prinsip itu saja sudah menjelaskan ngeresnya hati. Bahkan dijelaskan oleh Imamul Ghazali, penyakit zohir sangat jauh bedanya dengan penyakit hati, penyakit batin. Oleh karena itu, membersihkan hati dari akhlak yang tercela ini merupakan tugas utama. Apa bedanya? Pertama, kalau penyakit zohir, biasanya kita yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit hati, penyakit batin, biasanya orang lain lebih tahu dari kita yang punya penyakit. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, misalnya kita punya bisul di belakang, itu penyakit zohir kan? Kita tahu, orang lain nggak tahu. Enak temen datang bercanda, dia tepak aja belakang. Udah melintir-melintir kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dia nggak tahu, kita tahu penyakit zohir. Kita yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit hati, penyakit batin, kadang-kadang orang lain lebih tahu, kita yang punya nggak berasa. Misalnya sombong, ya, kita nggak berasa, kita anggap wajar saja. Orang lain yang nilai, sombong sih kamu. Hasud, dengki, kita anggap wajar. Orang lain bilang, karangan hatimu, hasud betul sih, nggak seneng lihat orang lain dapat nikmat. Tetangganya beli TV aja meriang. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, penyakit batin orang lain lebih tahu dari kita. Lalu apalagi bedanya? Kalau penyakit zohir, penyakit badan, itu hanya merusak kehidupan dunia, resikonya paling-paling mati. Tapi penyakit batin tidak hanya merusak kehidupan dunia, ikut juga menghancurkan kehidupan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, cara kena penyakit dunia, penyakit zohir ya, taruhlah kanker misalnya, taruhlah darah tinggi misalnya, paling-paling mati, itu saja, dunia saja. Tapi kalau saudara terserang penyakit sombong, ria, takabur, ujub, sum'ah, bukan cuma dunia, di akhirat dia akan jadi racun yang menggerogoti amalan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dunia akhirat dirusak penyakit sombong. Di dunia umumnya kan kita jarang mau berteman sama orang sombong, menjauh malah. Sombong bener siapa teman lo, begitu. Di akhirat, al-mutakabbir itu cuma Allah kok. Salah satu asmaul husna al-mutakabbir, Allah. Yang sombong, yang pantas sombong cuma Allah. Anal mutakabbir, akulah yang paling besar. Makanya takabur itu asal katanya takabbaro ya takabbaru, membesar-besarkan diri. Nggak besar aja, gedein aja dirian-dirian. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia,
Yang ketiga, kalau penyakit zohir banyak dokternya. Apalagi di zaman spesialisasi sekarang ini, tinggal nyari aja dah. THT, yang kanker, yang tulang, yang jantung, yang macam-macam penyakit, ada dokter spesialisnya. Tapi penyakit batin cuma agama dan kemauan dari orang yang bersangkutan untuk memperbaiki diri. Tanpa itu sulit. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sulit untuk dirubah. Tanpa dekat dengan agama, tanpa kemauan yang kuat memperbaiki diri, orang sulit terobati dari penyakit-penyakit batin. Makanya kalau para dokter sangat serius melakukan penyelidikan, mencari penangkal obat, penangkal penyakit yang hanya merusak kehidupan dunia, apa kita nggak lebih sungguh-sungguh memusatkan perhatian mengobati penyakit yang kalau diserang penyakitnya bukan cuma dunia, akhirat ikut bangkrut. Itu yang dinamakan dengan penyakit-penyakit batin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ada lagi di zaman sekarang orang berpikir yang penting kan percaya saja sama Tuhan, lalu hati baik sudah cukup. Loh, kalau memang percaya kepada Tuhan dan hati baik cukup, tidak perlu Allah sampai mengutus 25 Rasul ke alam ini. Sebab tanpa Rasul pun manusia bisa kok kenal Tuhan. Cuma Tuhan yang mana? Yang sebenarnya Tuhan atau cuma yang dipertuhan saja? Yang bukan Tuhan tapi dianggap Tuhan? Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tanpa mengutus Rasul mungkin manusia percaya bahwa di luar kekuatannya ada super power yang manusia merasa bergantung ke sana, lalu menegakkan tata cara peribadatan untuk menghormati sang super power tadi. Tetapi percaya kepada Allah itu kan tidak cukup cuma sekedar percaya saja, lantas diiringi dengan pelaksanaan ibadah yang sasarannya untuk mencapai bersihnya hati ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi tingkat yang ketiga kebersihan yang diajarkan, kebersihan hati. Biar badan kita bersih dari hadas kecil, hadas besar, tapi kalau hati kita kotor, ngeres, korengan hatinya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena bagaimanapun berantakannya potongan kita, manusia makhluk yang paling baik ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Keluar kita dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, melangkah dimulai dengan kaki kanan, mentradisikan ajaran agama. Bertemu kita teman, assalamualaikum, mentradisikan agama. Bersin kita, alhamdulillah, mentradisikan agama. Jangan mengagamakan tradisi. Yang tradisi kita anggap sebagai agama, lalu kita pegang teguh, padahal cuma sekedar satu tradisi saja. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, saudara, hak seorang muslim, wa iza maridho fa'udhu, apabila dia sakit jenguk, apabila dia sakit tengokin. Ini hak yang sakit dan kewajiban kita yang hidup. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanya orang mah bagaimana kita? Kalau kita tidak mau menghormati orang, jangan harap orang akan mau menghormati kita. Kalau kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain, jangan mimpi orang lain akan mau menghargai pendapat kita. Kalau kita tidak mau pada suatu saat dipimpin, jangan berharap pada suatu saat kita akan bisa memimpin. Biasanya orang mah bagaimana kita. Nah, anak-anak kita biasanya bagaimana kita. Sehingga pepatah bilang, ma fil aba fil abna, bagaimana orang tua kadang-kadang begitu anaknya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, artinya orang kampung kita bilang kacang nggak buang lanjaran. Pepatah Belanda bilang buah apel jauhnya jatuhnya tidak terlalu jauh dari pohonnya. Ya, tidak mungkin buah apelnya di Jakarta jatuhnya tuh buah di Bogor, tidak mungkin. Suatu hal yang mustahil. Buah apel jatuhnya tidak terlalu jauh dari pohonnya, artinya kelakuan anak-anak biasanya nggak terlalu jauh dari bagaimana orang tuanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mana sikap orang lain kepada kita bergantung sikap kita kepada orang lain itu.
karena itu dalam Islam bukan saja yang muda harus menghormati yang tua, tapi juga yang tua harus sayang kepada yang muda. Nah, kalau yang muda nggak mau sayang, kalau yang tua nggak mau sayang kepada yang muda, jangan heran yang muda juga nggak mau menghormatin yang tua. Kenapa? Sering. Orang makan bagaimana kita? Saya ulangi ini, dalam Islam bukan cuma yang muda wajib menghormati yang tua, tapi yang tua pun harus menyayangi yang muda. Kalau yang tua tidak sanggup mau menyayangi yang muda, jangan berharap yang muda lalu mau menghormati yang tua. Keduanya memang berkaitan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah dalam kehidupan ini kalau kita ada teman sakit, rajin nengokin, maka insya Allah pada suatu saat jika kita kena musibah, jika kita yang sakit, teman juga rasanya merasa kehilangan. Si pulang kemana? Sakit, sakit apa? Ayo tengokin, berangkat. Tapi kalau kita sendiri malas, saudara kaum muslimin rahimakumullah, bulan kemana? Sakit, lama, 2 minggu. Keadaannya bagaimana? Ya enggak, tapi payah sih, biarin dah selama Anda hidup. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, nengokin orang sakit tentu dengan etika. Ini namanya termasuk takziah nih. Nengokin orang sakit takziah, ikut berduka cita, ikut merasakan beban penderitaannya. Kalau tahniah bersuka cita, kita kondangan ke resepsi, biasanya bawa kado, bawa hadiah, ikhlas karena Allah, tidak karena mengharapkan dia nanti bakal, kalau kita punya hajat bakal ngasih seperti kita ngasih. Tidak. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka kita bertakziah ini, nengokin orang sakit, yang penting kita datang saja nengokin, itu sudah merupakan sugesti. Ya Allah, dia nggak lupa kok sama gue. Ya Allah, dia ingat kok, datangnya saja sudah merupakan obat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, terlepas dari apapun yang dia bawa, karena memang orang sakit kan nggak boleh makan bebas. Kita kadang-kadang terbalik, giliran dia seger nggak pernah kita ngasih makanan. Mantap dia sakit, apa aja kita tawarin. Lu mau makan anggur, apel. Giliran lidahnya pahit, dadakan apaan aja ditawarin. Waktu dia sehat, apa kata gue, simpring diumpanin. Baru kita tawarin makanan enak, giliran dia sakit. Ya tapi itu toh baik. Hanya saja alangkah idealnya dalam keadaan sehat gimana? Walaupun makanan enak, tapi kalau kagak enak makan buat apa? Lebih baik enak makan walaupun makanannya sederhana. Enak makan sama makan enak lain, saudara. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, makan enak, makanannya enak makan, memang lagi kemaruk kalau orang kampung bilang. Yang enak yang mana? Yang dua-duanya enak makan, makanannya enak. Nah itu nyetel tuh. Memang lagi enak makan, makanannya enak lagi, nggak nyisa dah. Sebaliknya enak makan, makanannya sederhana, masih habis juga, lumayan. Makanannya enak, tapi nggak enak makan, sakit itu. Buat apa banyak makanan enak kalau kita nggak enak makan? Kita emang cerdik, segiliran orang nggak enak makan, apaan aja kita tawarin. Lu sakit ya, emang pengen makan apa? Cempedak, duren. Giliran dia ampek, bengek, apa aja ditawarin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tangan kita sudah merupakan sugesti, belum lagi doa. Sakit apa? Oh, mudah-mudahan cepat sembuh, ini penyakit ringan kok. Insya Allah 2-3 hari lagi sudah keluar dari rumah sakit ini. Walaupun jenis penyakitnya berbahaya umpamanya, tapi ucapan itu sudah memberikan sugesti, dorongan untuk sembuh. Dan sugesti itu sudah separuh daripada obat zohir. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun penyakitnya bahaya, jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa? Ini nih perut dia. Oh emang teman saya kemarin begini nih, mati. Enggak etis
itu saudara-saudara, mendingan di rumah aja dah nengokin dulu. Omongan yang enak saja itu sudah merupakan satu doa yang tersendiri yang merupakan sugesti bagi kesembuhan orang yang sakit. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu dari sejarah bagaimana Rasul diludahi oleh orang kafir, tapi pada saat orang kafir itu sakit, Rasul lebih dulu, Rasul yang lebih dulu nengokin, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, sehingga orang kafir tadi tersentuh hatinya, insaf dan sadar akan kejelekan perangainya, masuk Islam di hadapan Rasul, cuma oleh karena pada waktu dia sakit ditengoki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruhnya, saudara kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara, kalau kita lagi ngawinin anak yang datang gampang kita lupa. Kenapa? Kita dalam suasana gembira. Tapi kalau kita lagi sakit, semua yang datang kita ingat benar, kita ingat terbayang satu demi satu. Orang yang mengingat kita dikala kita sedang mendapat kesulitan akan jauh lebih kita ingat daripada orang yang menghubungi kita pada waktu kita dalam keadaan senang. Kenapa? Dalam kondisi senang kita tidak begitu banyak berpikir macam-macam, tapi dalam kondisi prihatin, sakit, kita memerlukan teman, mereka datang, itu yang kita ingat benar, sehingga kesannya yang tertanam dengan dalam di lubuk sanubari kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ya, ini akan membawa akibat lebih eratnya nilai tali silaturahmi di antara sesama kita. Wa iza maridho fa'udhu, apabila sakit tengokin. Tapi ini ukuran maksimal. Yang saya maksud maksimal, jangan nengokin teman giliran dia sakit saja. Ini maksimal. Maksud maksimal, kalau teman sakit sampai nggak nengokin, emang kebangetan dah. Itu maksimal. Artinya apa? Bersilaturahmi, kunjung mengunjungi, tidak cuma pada waktu teman sakit, tapi merupakan satu keharusan di dalam kehidupan kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai menunggu teman sakit. Kapan sih lo mau main ke rumah gue? Ntar deh ya kalau lo sakit. Ya tentu tidak mungkin seperti ini, saudara-saudara. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.